mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Adik Wulan, maafkan Teteh. Maafkan Teteh, adik Wulan. Sudahlah Teteh, sudahlah, tenanglah. Perlahan-lahan nanti dapat Teteh jelaskan. Kemanakah tujuan Teteh saat ini? Ke muara Sungai Cimendung. Muara Sungai Cimendung? Bukankah itu terletak di pantai selatan? Benar, adik Wulan. Untuk apakah Teteh jauh-jauh pergi ke sana? Untuk memohon restu dari kakeknya. Memohon restu? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-9. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Nene Haryoko sebagai Eneng, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna yang tengah mencari hewan buruan bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan cadar putih dan mengaku dirinya adalah kupu-kupu bercadar putih. Raden Sakapalwaguna berhasil dilumpuhkan secara tiba-tiba. Maafkan aku anak muda. Aku harus membuatmu tidur untuk sesaat. Maafkan aku, Kakang. Aku akan mencoba melihat keadaanmu. Wanita yang mengenakan cadar itu ternyata adalah Anting Wulan. Dengan cepat, Anting Wulan menyeret tubuh kakangnya ke semak-semak yang rimbun, dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi, ia melepaskan baju atas laki-laki yang amat dicintainya. Aku akan mencoba melihat keadaan dalamnya. Tidak ada satu kelainan pun yang terjadi dalam diri Kakang Saka. Tidak ada satu luka pun yang dideritanya. Pastilah keadaan ini terjadi karena pukulan batin yang teramat sangat. Kelak, aku akan mencoba menanyakannya pada Teteh. Aku harus kembali mengenakan pakaiannya dan segera meninggalkan tempat ini. Setelah mengenakan kembali pakaian kakangnya, Anting Wulan memindahkan kembali tubuh kakangnya ke tempat semula dan juga kelinci buruannya di sampingnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Di mana wanita yang mengenakan cadar putih, yang mengaku bernama kupu-kupu bercadar putih? Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Pastilah dia sudah pergi jauh meninggalkan tempat ini.
kelinci itu ditinggalkannya di sampingku. Apa maksud sebenarnya? Sudahlah, sebaiknya aku kembali saja segera. Sudah cukup lama Intan ku tinggalkan. Mengapa lama sekali, Kakang? Apakah susah untuk mendapatkan kelinci? Seorang wanita yang mengenakan cadar putih menggangguku, Adik Intan. Dia hebat sekali. Dia berhasil melumpuhkan diriku dan membuatku tak sadarkan diri. Tapi aneh, dia tidak melukai ataupun membuatku cedera. Apakah Kakang tidak dapat mengenalinya? Tidak, Adik Intan. Dia mengaku bernama Kupu-Kupu Bercadar Putih. Kupu-kupu bercadar putih? Iya. Pastilah dia adalah adik Wulan. Ya, pasti dia hendak memeriksa keadaan diri Kakang Saka. Pantas saja dia tidak dapat kujumpai ketika Kakang Saka meninggalkan diriku. Ini kelinci yang kau pesan sudah kudapatkan, Intan. Kau buatlah perapian. Biar aku yang akan menguliti kelinci ini. Baik, Kakang. Sementara Raden Sakapalwaguna dan Eneng menyiapkan perapian, Anting Wulan yang kini telah melepaskan kembali cadarnya mengintai dari tempat yang cukup jauh. Saat itu, hari telah menjelang senja. Maka keduanya pun kemudian bermalam di tempat tersebut. Anting Wulan berbaring melepaskan rasa penatnya, sementara si tunggul kudanya berada tak jauh di sampingnya. Kasihan sekali kau, Kakang Saka. Cinta yang sedemikian besarnya membuatnya menjadi seperti itu. Alangkah bahagianya wanita yang mendapat curahan cinta dan kasih yang sedemikian besarnya. Kau benar-benar beruntung, Adik Intan. Mati pun aku rela jika mendapatkan cinta dan kasih sedemikian besarnya. Kau benar-benar Adik Intan Pandini. Kakang Saka benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau tidak akan dapat memisahkan kami. Kakang Saka tidak akan pernah mencintaimu. Kau bukanlah wanita yang dapat menjadi dambaan dan harapan cinta darinya. Kau tidak akan bisa mendapatkan cinta Kakang Saka. Jika hanya membuat kakiku lumpuh untuk sementara waktu, kenapa tidak kau lumpuhkan saja kakiku untuk selama-lamanya? Atau kau tusukkan pedangmu itu ke dadaku? Tidak. Maafkan aku, Adik Intan. Aku menjadi buta karena cintaku. Aku menjadi buta karena rasa cemburu. Maafkan aku, Adik Intan. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Karena itu, aku menjadi gila karenanya. Maafkan aku, Adik Intan. Hei, mengapa kau menangis di sini? Kau datang padaku, Kakang. Mengapa kau duduk seorang diri di sini? Marilah kita duduk bersama-sama di sana. Agaknya kalian memang bersaudara dan pernah berselisih. Aku mendengar kau menangis memohon maaf pada Intan. Iya. Ayolah, Intan ingin sekali bertemu denganmu. Dan juga telah bercerita sedikit tentang dirimu.
Apakah kau marah pada Intan, kekasihku? Atau marah pada sikapku tadi siang? Tidak Kakang. Oh, iya, kau memanggilku Kakang. Boleh-boleh saja. Aku mendengar suara Ishak yang terbawa angin malam ke tempatku di sana. Karena itu aku menjenguk kemari. Lihat itu. Di perapian sana Intan telah menjadi cemas. Ayo, apakah kau tidak ingin menemui saudaramu itu? Baiklah. Bagus, mari. Perlahan-lahan, Anting Wulan melangkahkan kakinya menuju perapian di mana Neng berada. Di antara bayang-bayang cahaya perapian, Anting Wulan melihat Neng yang telah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Dan dengan ketajaman matanya, Anting Wulan sempat melihat di keremangan cahaya malam butiran-butiran air mata yang mengalir deras di wajahnya Neng. Ya, kedua wanita itu kemudian berdiri berhadapan dan saling memandang. Beberapa saat, yang terdengar hanyalah isak halus di antara kesunyian malam yang keluar dari mulut Eneng. Dan kemudian janda cantik manis dari pinggir sungai Cipunagara itu tak dapat menahan diri lagi. Adik Wulan, maafkan Teteh. Maafkan Teteh, adik Wulan. Sudahlah, Teteh. Sudahlah. Tenanglah. Perlahan-lahan nanti dapat Teteh jelaskan. Kemanakah tujuan Teteh saat ini? Ke muara Sungai Cimendung. Muara Sungai Cimendung? Bukankah itu terletak di pantai selatan? Benar, adik Wulan. Untuk apakah Teteh jauh-jauh pergi ke sana? Untuk memohon restu dari kakeknya. Memohon restu? Memohon restu apakah? Kami akan segera berumah tangga. Benarkah itu, Teteh? Nanti semua akan kujelaskan padamu, Wulan. Kakang Saka, apakah Kakang dapat mencarikan makan untuk adik Wulan? Kelinci itu sudah Kakang santap tanpa sisa. Baiklah. Kalian tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan seekor kelinci yang besar untuk adikmu itu. Hup! Aku masih mencintai Kakang Dampu Awu. Wulan, peristiwa ini terjadi di luar kehendakku. Kakang Saka terganggu ingatannya karena kebodohanku. Kemudian dengan terisak-isak, Neng menceritakan sebab musabab peristiwa yang menimpa diri Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna memaksanya untuk segera berumah tangga. Dan kepergiannya ke muara Sungai Cimendung adalah untuk menemui guru dari nenek Jampi, yaitu Aki Pohosugala. Aku mengatakan hendak menjumpai kakekku di sana. Tapi sesungguhnya aku menghendaki ingatannya dapat dikembalikan seperti semula oleh Ki Pohosugala. Dan aku terbebas dari kebodohan yang telah kubuat. Kau tidak bersalah, Teteh. Perbuatanmu itu kau lakukan semata-mata karena terdorong untuk menyelamatkan Kakang Saka. Kau tidak bersalah. Tolonglah aku, adik Wulan. Jangan tinggalkan aku. Bantulah aku pergi ke muara Sungai Cimendung. Baiklah. Aku pun tidak sampai hati melihat keadaan kakangku itu. Sudahlah. Itu Kakang Saka tiba. Iya. Hei, Intan! Lihatlah ini apa yang kubawa. Aku mendapatkan rusa yang cukup besar. Ayolah bantu buat perapian yang lebih besar. Kita akan berpesta lagi. Mari Intan, kita buat perapian untuk membakar daging rusa itu. Baiklah, adik Wulan. Mari. Demikianlah Anting Wulan mencoba
mencoba untuk menahan diri, mencoba untuk mempelajari situasi yang tiba-tiba berubah. Anting Wulan mempelajari keadaan diri kakangnya lebih dekat lagi. Keesokan harinya, Anting Wulan menemani kakangnya Raden Sakapalwaguna dan Neng menuju muara Sungai Cimendung. Sudah setengah harian kita berkuda. Kukira sebaiknya kita beristirahat. Hop! Sungai apakah ini Kakang Saka? Entahlah, aku tidak tahu. Ini adalah Sungai Citandui. Kita akan memotong sungai ini jika ingin cepat tiba di muara Cimendung. Alangkah indahnya sungai ini, Kakang. Lihatlah, agaknya sungai ini tidak kalah indahnya dengan Sungai Cipunagara. Airnya yang bening mengalir perlahan. Lihatlah itu, ikan-ikan banyak terdapat di dalamnya. Kok ini aneh, Teteh? Sepertinya tidak pernah melihat sungai saja. Ayo, duduk dan beristirahat saja di sini. Tapi jenis ikannya berlainan, Wulan. Coba lihatlah. Alangkah indahnya. Aku akan melihat ke sebelah sana, Adik Wulan. Aku harus memberikan kesempatan pada Wulan untuk berbicara berdua dengan kakangnya. Siapa tahu Kakang Saka akan dapat kembali ingatannya sebelum tiba di muara Sungai Cimendung. Jangan jauh-jauh, Intan. Aku tidak akan pergi jauh, Kakang. Aku hanya melihat-lihat di sekitar sini. Kakang Saka. Ada apa, Wulan? Aku akan mencoba mengembalikan ingatannya. Tapi menurut Nenek Jambi, sekali-sekali tidak boleh mengatakan hal yang sesungguhnya tentang Intan Pandini. Jika sampai batinnya terguncang kembali, akibatnya adalah sangat fatal. Ada apa, Wulan? Kau memanggilku? Tidak. Iya, aku memanggilmu, Kakang. Aku hendak bercerita sedikit padamu. Tentang diriku? Kau hendak mencoba untuk membuka tabir ingatanku? Kau sadar, Kakang? Sadar? Apa maksudmu? Kau dapat mengenali diriku? Beberapa kali Intan mencoba untuk bersikap sungguh-sungguh dan bercerita tentang masa laluku. Juga kemarin kau bersikap demikian. Karena itu aku tahu kau pasti akan mencoba mengembalikan ingatanku. Ya, mungkin kau adalah seorang sahabatku, saudaraku, atau mungkin musuhku. Aku tidak dapat mengingatnya. Satu-satunya yang dapat kuingat hingga saat ini adalah Intan Pandini, kekasihku. Iya, Intan memang kekasihmu, Kakang. Kekasih yang sangat kau cintai. Aku tahu itu, seperti aku mengetahui diriku sendiri. Begitu? Satu hal lagi, Kakang, yang perlu Kakang ketahui, bahwa kita telah bersama-sama, hidup bersama-sama selama belasan tahun. Anting Wulan yang sudah tidak dapat lagi menahan dirinya berusaha untuk membuka kembali ingatan Raden Sakapalwaguna sambil menangis terisak-isak. Nah, para pendengar sekalian, apakah usaha Anting Wulan akan membuahkan hasil? Bagaimanakah kelak hubungan cinta di antara tiga remaja tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih. Sampai jumpa.